तेरे बारे में बहुत सुना है शाणे। Hai Sobat BFer. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Jumpa lagi dengan channel Bangs Film. Kali ini saya akan mengalur sebuah film India bergenre drama romantis berjudul Kushi yang dirilis tahun 2001. Film ini bercerita tentang dua orang pemuda-pemudi yang berniat menjodohkan masing-masing teman mereka. Dan seiringnya waktu untuk menjodohkan teman mereka, kedua orang ini juga saling mencintainya. Tapi sayangnya tak ada yang berani mengungkapkan perasaan mereka. Hingga suatu saat timbul perasaan saling membenci. Apakah mereka akan memiliki kesempatan untuk mengungkapkan perasaan mereka? Atau malah mereka memendam perasaan cinta mereka yang dibalut dengan kebencian? Gak usah berlama-lama lagi. Yuk kita sikat alur filmnya. Film ini diawali dengan adegan seorang ibu akan melakukan persalinan di sebuah rumah sakit di daerah Kolkata. Dan lahirlah seorang anak laki-laki. Dan keluarga mereka sangat bahagia menyambut kehadiran anak tersebut. Di tempat lain, dan di hari yang sama, di sebuah desa Kaikaluru di daerah Andhra Pradesh, ada juga satu keluarga yang sedang menunggu kelahiran anak mereka dan sedang dibantu oleh dukun beranak setempat. Setelah menunggu beberapa saat, lahirlah anak mereka yang berjenis kelamin perempuan. Mereka semua pun menyambut bahagia kelahiran anak tersebut, tak terkecuali ayah anak tersebut yang memiliki kumis baplang. Di saat pergi ke suatu toko pakaian, kedua keluarga ini saling bertemu. Tapi saat ini mereka belum saling mengenal, hingga kedua keluarga ini duduk saling bersebelahan. Dan saat anak-anak mereka bertemu, kedua bocah ini terlihat langsung akrab dan seperti sedang ada komunikasi dengan cara mereka. Sampai akhirnya kedua bocah ini kembali terpisahkan. Beberapa tahun kemudian, ada sekelompok preman yang sedang mencari seorang mahasiswa karena telah merusak reputasinya di daerah itu. Para preman itu pun mencari mahasiswa yang dimaksud kepada mahasiswa yang lain sambil memukul. Pria yang dicari preman itu adalah Siddhartha Roy, atau biasa dipanggil Sidhu. Sidhu adalah anak lelaki yang dilahirkan di daerah Kolkata di awal film. Temannya memberitahu kalau dia sedang dicari para preman dan menyuruh Sidhu untuk pergi dari kampus. Karena mereka pasti akan menghajar Sidhu. Tapi Sidhu tetap tenang mendengar kabar tersebut. Bukannya kabur, Sidhu malah mendatangi kepala preman yang bernama Gorak yang juga sedang mencarinya. Walau Sidhu dicari banyak preman, tapi preman-preman itu tidak ada yang mengenali wajah Sidhu. Hingga akhirnya Sidhu memperkenalkan diri pada Gorak kalau dialah yang mereka cari. Kebetulan anak buah Gorak tiba di tempat itu, dan perkelahian tak seimbang pun akhirnya terjadi. Di tempat lain, sang ayah berkumis baplang yang berasal dari Andhra Pradesh sedang resah menunggu kedatangan putrinya. Setelah beberapa saat, akhirnya putri kesayangannya tiba. Wanita ini bernama Madhu, atau ayahnya biasa memanggil Buji. Madhu adalah anak perempuan yang dilahirkan di daerah Andhra Pradesh di awal film ini juga. Di desa itu, sedang diadakan acara pendonoran darah. Ayah Madhu pun diberitahu seseorang kalau anaknya mengikuti acara amal tersebut sebagai pendonor darah. Tapi ayah Madhu tidak menyetujui dengan tindakan Madhu tersebut. Ayah Madhu sangat marah kepada dokter di tempat itu karena mengizinkan anaknya sebagai pendonor. Tapi Madhu menjelaskan kalau semua ini adalah keinginannya sendiri. Ayahnya sangat tidak rela bila Madhu sampai ada luka sedikit pun. Sampai akhirnya baru setengah kantong hasil donor dari Madhu, terpaksa Madhu menghentikan pendonorannya. Di malam harinya, Madhu memberikan selembar formulir pendaftaran masuk untuk sebuah universitas, di mana Madhu berniat akan melanjutkan pendidikannya. Tapi ayah Madhu tidak menyetujui keinginan anaknya tersebut.
Bahkan ayah Madu berniat akan menikahkan Madu dengan seorang lelaki. Madu tetap memaksa supaya ayahnya menandatangani formulir tersebut. Bukannya disetujui, formulir itu malah langsung dirobek di hadapan Madu. Dan hal itu membuat Madu sangat kecewa pada ayahnya. Saat di kuil, Madu yang sedang beribadah mendengar ayahnya sedang berdoa, di mana ayahnya meminta supaya Madu menyetujui untuk dinikahkan. Karena sayangnya Madu kepada sang ayah, akhirnya Madu mengikuti keinginan ayahnya dan bersedia dinikahkan. Saat akan dinikahkan, keluarganya Madu mendapat kabar melalui surat, di mana keluarga calon mempelai prianya membatalkan pernikahannya. Karena kekasih sang calon mempelai pria mencoba bunuh diri saat mendengar kekasihnya akan dinikahkan. Selain itu, sang calon mempelai pria tidak mencintai Madu dan adanya pernikahan ini karena dipaksakan orang tuanya. Di tempat lain, Sidhu berbicara pada teman-temannya dan memberi kabar bahagia kalau dia akan melanjutkan kuliahnya di Kanada. Saat di rumah, Sidhu pun berpamitan pada orang tuanya untuk berangkat kuliah ke Kanada. Walau ibunya kurang setuju dengan niatan Sidhu tersebut, tapi akhirnya sang ibu memberi restu pada anaknya untuk berangkat. Saat di perjalanan, Sidhu hampir menabrak seseorang di persimpangan jalan, dan Sidhu mengalami kecelakaan di tempat itu. Beruntungnya Sidhu masih selamat dan diberi sekantung darah yang pernah didonorkan oleh Madu. Setelah gagal dalam rencana pernikahannya, Madu duduk sendiri sambil merenunginya. Dan ayah Madu pun mendekati Madu yang sedang sendiri. Ayahnya masih menginginkan Madu untuk dinikahkan dengan pria lain. Tapi kali ini Madu menolak keinginan ayahnya setelah terjadi kegagalan dalam perjodohan. Di sini Madu mengungkapkan kalau dia masih ingin melanjutkan pendidikannya. Sebenarnya ayah Madu saat ini juga sudah menyetujui kalau Madu diperbolehkan kuliah. Tapi sayangnya formulir itu telah dirobeknya. Tapi beruntungnya Madu masih memiliki salinan formulir itu. Bahkan Madu juga telah memalsukan tanda tangan ayahnya. Dan hanya tinggal meminta persetujuan supaya dia bisa kuliah di kampus Nizam Hyderabad. Di rumah sakit, ibunya sangat sedih setelah mengetahui kabar Sidhu mengalami kecelakaan. Di sini Sidhu masih bersikeras supaya bisa berkuliah di Kanada. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, ayahnya menyarankan Sidhu untuk berkuliah di kampus milik temannya di Nizam Hyderabad. Akhirnya Sidhu juga menyetujui saran ayahnya tersebut. హైదరాబాద్ వెళ్ళి చదవడం ఓకేనా? హైదరాబాద్ నిజాం కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ నా ఫ్రెండ్, అతనితో చెప్పి ఓ సీట్ 2 నెలలు హోల్డ్ చేయమని చెప్తా. Di kampus, Sidhu berkenalan dengan teman barunya yang bernama Babu dan Vicky. Babu adalah seorang pemuda biasa, sedangkan Vicky adalah mahasiswa abadi di kampus tersebut. Selain itu, Vicky juga adalah seorang guru seni tari. Di kelas lain, Madu juga berkenalan dengan teman barunya yang bernama Santi. Dan Santi memiliki seorang ayah yang sangat berpengaruh di lingkungannya. Walau satu kampus dan tinggal di Wisma yang saling berdekatan, tapi saat ini Sidhu dan Madu belum saling mengenal. Sidhu dan teman-temannya pergi ke suatu kuil. Dan kebetulan di kuil itu juga ada Madu dan teman-temannya. Tiba-tiba pandangan Sidhu dan Madu sama-sama tertuju pada seorang bocah yang mengalami kekurangan, di mana bocah perempuan itu hendak menyalakan lilin untuk berdoa. Setelah berdoa, bocah perempuan itu pun meninggalkan tempatnya. Tapi tiba-tiba api yang dinyalakan bocah itu akan padam. Dengan spontannya, Sidhu dan Madu menutupi lilin tersebut supaya terus menyala. Dan disinilah pertama kalinya mereka bertemu. Dan mereka memiliki rasa seakan mereka berdua sudah saling mengenal sebelumnya. హలో నిజంగానే మిమ్మల్ని ఎక్కడ చూసినట్టుంది. ఎనీహౌ ఐఎమ్ సిద్ధార్థ్ రాయ్. మధుమతి. Saat Sidhu berlatih bela diri di depan teman-temannya, Babu curhat pada Sidhu kalau dia sedang jatuh cinta pada seorang gadis yang bernama Santi. Dan yang jadi permasalahannya adalah Babu adalah pemuda biasa, sedangkan Santi adalah putri dari orang yang berpengaruh dan ditakutkan di daerah ini. Dan Babu meminta tolong pada Sidhu untuk menyerahkan surat cintanya pada gadis yang bernama Santi. Saat berada di dekat rumah Santi, Sidhu melihat ayah Santi yang bernama Gudumba Sati. Ternyata ayah Santi adalah seorang kepala preman di daerah ini. Dan saat itu juga Madu keluar dari rumah Santi. Akhirnya Sidhu mengejar Madu dan bermaksud memberikan surat cinta. Tapi Madu salah mengartikan, di mana dia menganggap kalau Sidhu akan memberikan surat cinta padanya. Madu sempat marah pada Sidhu karena dianggap tidak gentleman. Tapi setelah dijelaskan Sidhu,
Di mana sebenarnya surat cinta itu ditunjukkan untuk Santi temannya Madu dari Babu teman Sidu. Setelah mendengar penjelasan itu, Madu pun merasa malu dan sampai berulang kali meminta maaf pada Sidu karena telah berprasangka aneh padanya. Dan kini mereka berdua sepakat berniat menjadi mak comblang antara Babu dan Santi. Karena seringnya mereka bertemu, Sidu dan Madu pun semakin akrab satu sama lain. Saat di taman dekat kampus, Sidu melihat Madu sedang belajar. Sidu pun menghampiri Madu dan bermaksud menggodanya. Tapi sepertinya Madu sedang serius dengan pelajarannya, sampai tidak mau diganggu oleh Sidu. Sidu pun mengikuti keinginan Madu. Dan saat Sidu juga sedang membaca bukunya, ada angin sepoi yang meniup keningnya. Hingga pandangan Sidu tak sengaja melihat pinggang Madu yang kain sarinya tertiup angin. Hal itu terjadi berulang-ulang, hingga Madu menyadari kalau Sidu mencuri-curi pandangan padanya. Madu langsung memarahi Sidu karena sikapnya. Sidu pun tak terima atas tuduhan Madu, karena Madu selalu menilai Sidu dari satu sisi saja. Dan terjadilah pertengkaran mulut di antara mereka. Dan mulai saat ini Madu memutuskan tali pertemanan mereka. Dan hubungan mereka hanya sebatas membantu Babu dan Santi. Nothing gonna change. Saat dosen mengabsen mahasiswanya di kelas, ternyata Babu tidak hadir dalam perkuliahan. Begitu pula Santi yang tidak hadir di dalam kelasnya. Ternyata Santi dilarang keluar rumah oleh ayahnya atau bertemu dengan Babu. Dan ayah Santi mengancam akan membunuh Babu bila mereka bertemu. Madu pun menemui Santi di rumahnya dan menceritakan apa yang terjadi. Dan Madu berjanji pada Santi akan membuat Santi dan Babu bersatu. Di kampus, Madu menemui Sidu dan bermaksud memberitahu permasalahan Santi pada Sidu, karena Babu adalah teman Sidu. Setelah mendengar penjelasan Madu, Sidu pun bersedia membantu Babu dan Santi. Tapi Madu mengingatkan kembali pada Sidu kalau di antara mereka tidak ada hubungan apa-apa, hanya sebatas hubungan yang tidak ada artinya. Samantha, a blind relationship, a relationship which has Di taman, Vicky sang mahasiswa abadi atau si guru tari sedang memberikan ilmu teori tarinya pada murid-muridnya. Lalu tiba-tiba Madu datang dan Vicky menemui Madu. Vicky memberitahu Madu kalau program tari budaya sudah dekat. Dan Vicky berencana menjadikan Sidu dan Madu sebagai pasangan penarinya. Tapi Madu langsung menolak tawaran Vicky tersebut, karena program ini harus dilaksanakan. Akhirnya Vicky akan berpasangan menari dengan seorang gadis yang bernama Anita. Madu menemui Sidu dan memberikan surat yang dituliskan Santi, di mana Santi meminta tolong pada Sidu supaya Babu bisa menemuinya. Sidu pun memiliki ide supaya Babu bisa menemui Santi, di mana Babu berpura-pura menjadi seorang wanita teman Santi. Tapi sayangnya, penyamaran Babu diketahui ayah Santi. Beruntungnya Babu masih selamat dari tembakan ayah Santi. Dan ayah Santi sempat melihat mobil Sidu, pria yang membantu Babu. Esok harinya, saat hari suatu perayaan, Sidu juga tidak sengaja bertemu Madu. Tapi di tempat itu Sidu menyadari kalau dia sedang diikuti oleh beberapa orang pria, di mana pria-pria ini adalah anak buah dari ayah Santi. Lalu, tiba-tiba para pria itu menyerang Sidu dengan membabi buta. Karena keahlian bela dirinya, Sidu pun bisa mengalahkan semua pria itu. Dan tiba-tiba Madu melihat seorang pria yang membawa pisau hendak menikam Sidu. Dan dengan spontannya, Madu mencoba menghalangi pria yang akan melukai Sidu, walau Madu sendiri mengalami luka di tangannya. Di rumah sakit, Madu pun sudah mulai sadar dan melihat Sidu ada di dekatnya. Sempat ingin merapikan rambutnya, tapi Madu tidak bisa dengan tangan yang sedang terluka. Akhirnya Sidu membantu Madu untuk merapikan rambut Madu. Dan sepertinya sejak saat itu kemarahan mereka berdua terlihat mulai mereda. Dokter pun tiba di ruangan Madu
dan berniat akan memberi suntikan pada Madu. Dokter sempat meminta tolong pada Sidu untuk membantunya, tapi Sidu menolak karena bagian yang akan disuntik dokter itu adalah bagian pinggang Madu, dan pinggang dianggap sumber masalah oleh Sidu selama ini. Di jalan, Sidu menghentikan perjalanan mobil yang dinaiki ayah Santi dan berniat berbicara dengannya. Sempat dicegah oleh anak buah ayahnya Santi, tapi hal itu tidak berarti untuk Sidu. Ayah Santi akhirnya mengizinkan Sidu berbicara walau 2 menit. Di sini, Sidu menjelaskan kalau dia adalah teman Babu, pria yang dicintai Santi putrinya. Sidu memohon pada ayah Santi untuk merestui hubungan Babu dan Santi, karena berpikir Santi akan bahagia hidup dengan Babu pria yang dicintainya. Tapi setelah 2 menit berlalu, ayah Santi seperti tidak menghiraukan permohonan Sidu dan meninggalkan Sidu begitu saja. Sidu pun memberitahu Madu kalau dia sudah memohon pada ayah Santi. Tapi ayah Santi tidak menghiraukan permohonan Sidu. Di sela perbincangan, Sidu memberitahu Madu kalau ada hal yang ingin dibicarakan pribadi tentang mereka berdua. Tapi sepertinya Madu masih bersikap kaku dan kurang peka juga terhadap Sidu. Sampai akhirnya Sidu merasa kesal dan memutuskan untuk mengurungkan niat membicarakan hal pribadi tersebut pada Madu dan hanya mengucapkan selamat tinggal. Oke, bye. Di tempat latihan menari, sepertinya Anita kepincut dengan Sidu dan terus merayunya. Sementara Sidu merasa kurang nyaman dengan sikap Anita padanya. Selain itu, Sidu menyadari kalau Madu datang ke tempat itu, dan sikap Anita dimanfaatkan Sidu untuk membuat panas hati Madu. Terlihat, Madu sepertinya cemburu pada Sidu apa yang telah dilihatnya tadi. Sementara di tempat lain, Anita terus mengejar dan menggoda Sidu sampai Sidu merasa kelelahan. Akhirnya Madu memberanikan diri untuk menelpon Sidu. Setelah telepon terhubung, Madu tidak berbicara apa-apa dan hanya mendengar suara kelelahan dari Sidu lewat telepon itu. Kebetulan Madu juga mendengar suara Anita di tempat Sidu, dan hal itu membuat Madu semakin merasakan sedih. Esok harinya, Madu menemui Sidu dan memberitahu Sidu kalau Santi akan segera dinikahkan ayahnya. Sidu pun memiliki ide untuk menculik Santi supaya bisa menikah dengan Babu temannya. Tapi sebelum acara pernikahan dimulai, ayah Santi dan anak buahnya datang ke tempat itu. Sidu pun menghalangi mereka semua dan menantang semua anak buahnya ayah Santi sebelum menemui Babu dan Santi. Semua anak buah ayahnya Santi dapat dikalahkan Sidu, tapi sepertinya ayahnya Santi masih belum merestui hubungan anaknya dengan Babu. Di sini, Sidu menjelaskan kalau Babu adalah pria yang baik dan Santi sangat mencintainya. Itu sebabnya, sekali lagi Sidu memohon supaya ayahnya Santi merestui hubungan mereka. Lalu tiba-tiba ayah Santi merestui hubungan anaknya dengan Babu, karena Sidu rela mengorbankan nyawa demi cinta temannya. Dan hal itu menunjukkan kalau Babu adalah orang yang layak untuk Santi putrinya. Babu, tension padaku. Setelah pernikahan Santi dan Babu, itu artinya rencana mereka berhasil. Dan karena hubungan mereka tanpa ikatan apapun, atau hanya sebatas membantu cinta teman-teman mereka, Sidu dan Madu pun saling bersalaman dan berpisah sampai di sini. Tapi sepertinya masih ada yang terlupakan, yaitu perasaan mereka, karena tidak ada yang berani mereka ungkapkan. Mereka pun saling berkemas untuk kembali ke daerah asal mereka masing-masing. Tiba-tiba, mereka berdua berinisiatif untuk menelpon, tapi disayangkan tindakan mereka selalu bersamaan. Dan hal ini membuat sambungan telepon mereka tidak dapat terhubung satu dengan lainnya. Dan hal itu terjadi sampai beberapa kali. Sampai akhirnya Madu mendapat panggilan telepon. Tapi ternyata itu adalah panggilan dari temannya, bukan Sidu lelaki yang diharapkan. Sidu pun pergi dari wismanya. Sempat Madu datang ke tempat penginapan Sidu.
Tapi sayangnya Sidu baru saja pergi menuju stasiun kereta dan hendak menaiki kereta Palakuma Express. Begitu pula Sidu. Ternyata sebelum ke stasiun, Sidu datang ke tempat penginapan Madu. Tapi sayangnya, Madu juga telah pergi dan temannya memberitahu kalau Madu menaiki kereta Gautami Express. Sesampainya di stasiun, ternyata mereka di satu stasiun yang sama, tetapi di peron yang berbeda. Sidu mencoba mencari Madu di gerbong yang akan dinaikinya. Begitu pula Madu mencoba mencari Sidu di gerbong yang akan dinaiki Sidu. Tapi ternyata mereka tidak menemukannya dan kursi itu terlihat masih kosong. Sebentar lagi kereta akan segera berangkat. Kebetulan mereka pun memiliki inisiatif yang sama, di mana mereka menuliskan sebuah surat yang akan dititipkan pada penumpang yang berada di sebelahnya, supaya diberikan pada orang yang dimaksud. Saat mereka sudah menaiki kereta masing-masing, mereka pun sama-sama menerima surat yang dititipkan. Dan ternyata isi surat itu adalah ungkapan isi hati mereka berdua, di mana Sidu sangat mencintai Madu. Begitu pula sebaliknya, Madu juga sangat mencintai Sidu. I love you, Madhu. I love ఎప్పటికీ చెప్పలేనివోనని పైగా ఉంది సిద్ధు. ఈ రోజే నాకు నిజం తెలిసింది. అదేమిటో తెలుసా? Beberapa tahun kemudian, akhirnya Sidu dan Madu sudah berumah tangga dan memiliki anak yang sangat banyak. Karena dalam 10 tahun pernikahan, mereka memiliki anak yang rata-rata kembar dan berjumlah 17 anak. Sampai mereka tercatat masuk dalam Guinness of Record. Dan kebetulan sedang ada wartawan yang sedang mewawancarai kisah cinta dan rumah tangga mereka. Dan film pun berakhir. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton alur film ini sampai selesai. Bagi kalian yang menyukai alur film ini, silakan like dan share. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe karena gratis nggak pakai dosa. Supaya kalian nggak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Salam dan sampai jumpa lagi.